Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Syawal 1442 Hijriah. Kita akan meninggalkan daripada bulan Syawal. Untuk itu jangan asuh. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang tidak menyenangi kefitrahan manusia itu sendiri. Jadi terkala manusia itu sudah mendapatkan fitrahnya, makhluk Allah ada yang paling tidak senang dan dia berusaha untuk merusak daripada kefitrahan itu sendiri. Siapa dia? Kata Rasulullah, adalah setan. Setan itu paling tidak senang. Kalau nyengah uang lah sudah bersih, uang itu hanif, uang itu lurus, dia paling benci. Maka dia akan datang untuk menggoda manusia dan dia berusaha untuk merusak daripada kefitrahan manusia itu sendiri. Dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, sanadnya daripada Iyad bin Himar, ada hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah minta kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada umatnya. Apa pesan Allah ini tadi? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguh-sungguh sebenarnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu semuanya hanif. Seluruhnya itu hanif, lurus, senang dengan kebenaran, benci dengan kebatilan. Itu aslinya manusia. Aslinya hamba Allah itu di situ. Maka tidak ada satupun ciptaan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluknya ini tadi yang bernama manusia ini itu membawa Allah bekalkan dengan hal yang tidak bagus, itu tidak ganti. Seluruh kita ini tadi sifat dasarnya itu hanif, bagus galuh. Entah sekarang lah jadi wong kafir, entah sekarang lah sudah jadi musyrik, lah jadi munafik, tapi pada asalnya kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini tadi, Allah itu telah menciptakan seluruh hamba-hambanya itu hanif, lurus, senang kepada kebenaran, benci kepada kebatilan. Itulah sifat dasar manusia yang sesungguhnya. Nah, wa innahum atathumus syayatin fa'adallathum an dinihim. Dan mereka didatangi oleh setan. Setan yang mendatangi mereka ini tadi fa'adallathum an dinihim, untuk menyesatkan dari agamanya. Jadi karakter asal kita ini kan lurus, hanif, bersih, ya, suci. Datang setan. Yang tukang merusaknya tadi siapa? Yang tukang rusaknya setan. Fa'adalhum an dinihim. Setan itu sengaja menyesatkan manusia itu daripada agamanya. Provokator. Yang pertama kali merusak daripada kefitrahan manusia itu
kata Allah dalam hadis qudsi ini tadi adalah setan. Itu nih sebenarnya jadi wong baik galau, dak ganti yang jatuh dak ganti dak. Cuman setan tuh dak seneng nyengok wong tuh yang bersih, nyengok wong yang suci, nyengok wong yang taat dirusaknya. Disesatkan manusia itu daripada agamanya. Yang haram dihalalkannya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dia sengaja mengharamkan apa yang sudah kuhalalkan, kata Allah kepada mereka. Dan yang lebih parah lagi makmano. Dan dia sengaja wa amarathum, ya, ay yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Setan itu sengaja, ya, memerintahkan manusia ini tadi supaya berbuat syirik kepada Allah, dan itu kata Allah tidak pernah kuajarkan kepada hamba-hambaku. Jadi untuk menduakan Allah, Allah tidak pernah mengajarkannya tadi. Yang mengajarkannya supaya untuk menduakan Allah siapa? Setan rupanya. Sengaja kita diselewengkan dari agama ini tadi, diduakannya. Ya. Barang yang haram sengaja diajarkannya. Itu tidak ada haram, tidak halal. Kenapa? Dendam. Karena dendam. Dendam iblis yang memiliki karakter setan. Iblis yang dendam tapi punya sifat setan. Setan itu sifatnya, sifat iblis, setan. Dia senantiasa menjauhkan manusia daripada agama Allah. Nama syatona, menjauhkan. Jadi menjauhkan, terus menjauhkan. Maka namanya setan. Yang galak jauhkan manusia dari agama Allah itu setan. Dendam. Nah, bagaimana cara setan ini tadi menyesatkan manusia ini tadi supaya jauh daripada kefitrahan ini tadi? Dia kan sudah menyatakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, ya Rabb, oleh karena kau sudah nyatakan aku ini sesat, maka saya pasti, ya, qa'ada itu duduk uji gitu, la aqudanna, saya pasti akan menghalangi mereka itu dari jalanmu yang lurus. Ini omongan siapa? Iblis ini tadi. Setan ini juga. Mereka sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kau sudah ngecap aku sesat, pokoknya saya pasti akan menghalangi mereka ini tadi dari jalanmu yang lurus. Jadi kalau ada manusia yang ingin berbuat kebajikan itu selalu dihalang-halangi oleh setan. Semala atiyannahum. Kemudian saya akan mendatangi mereka. Siapa? Hamba-hamba Allah ini tadi. Manusia ini tadi. Saya akan datang, kata iblis ini tadi, kepada mereka ini tadi, mim baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, sebelah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sampai kau tidak akan menemukan mereka ini tadi bersyukur kepada dirimu. Itulah targetnya. Jadi target setan ini tadi, iblis ini tadi kepada kita tidak tanggung-tanggung. Pokoknya berusaha menghalangi manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam cara, dan itu pasti.
Dak ucap-ucap dak main-main pasti. Ya. Dia pasti akan menghalangi manusia, dia pasti akan mendatangi daripada setiap manusia ini tadi untuk merusak daripada kefitrahan yang sudah Allah berikan ini tadi. Dia akan datang. Maka di situ kan ada takkid, ada penguat. Ada lam takkid, ada nun taukid. Sama-sama taukid. Cuma yang sikoknya khafifah, sikoknya sakilah. Sikoknya penekanan ringan, yang sikoknya berat. Ya. La atiyannahum. La ada la di situ. Kemudian ada nun tasdid, taukid sakilah. Pasti, menunjukkan pasti. Pasti akan mendatangi mereka. Saya pasti akan menghalangi mereka ini tadi. Dari mana? 4 penjuru. Ya. Jalan yang pertama, setan itu akan datang kepada manusia merusak ini tadi dari depan. Kata Qatadah, terkala menafsirkan daripada ayat ini, apa maksudnya bahwa setan itu datang dari depan untuk merusak daripada kefitrahan manusia ini tadi? Dia datang mengajarkan kepada manusia tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak kate juga azab dan nikmat jero kubur. Itu cara dari depan dia. Diajarkan kepada kita ni tadi. Kau tu untuk ibadah tu nak ngapo? Kuya aku ni nak mati. Emang sudah mati kayak ngapo? Ya harus mempertanggungjawabkan. Sudahlah, surga tu tak kate. Neraka tu tak kate. Azab kubur juga tak kate. Tak kate. Jadi yang ngajarkan tadi siapa? Syaitan. Dia datang dari depan, membisikkan kepada kita ni tadi. Kadang-kadang kita, kalau dengan akal, kadang-kadang kita berpikir dengan akal. Iya, ya. Barang kita belum pernah mati juga. Apalah pernah kau nyengok neraka? Apalah pernah kau nyengok surga? Iya aja gitu. Itu adalah yang pernah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah beliau waktu balik dari Isra dan Mi'raj. Nah, itu kan pengalaman dia. Kau dewa apa nanya apa belum? Nah, kita dibuat ragu. Padahal sebenarnya Pak Mano. Ya, kalau kita nak berbicara tentang azab kubur itu kan pasti ada. Pasti ada. Kalau azab kubur itu tidak hati, tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita tatkala kita sholat pada tasyahud yang terakhir sebelum kita salam. Dan kita sudah merampungkan tasyahud yang terakhir ini tadi, jangan dulu salam kata Rasulullah, tapi minta kepada Allah dengan 4 macam perlindungan. Yang disebutkan tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Rasulullah biasa berdoa. Ada berarti. Disinilah gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya, para rasulnya kepada manusia ini tadi. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan, sudah meminta kesaksian kepada kita semua makhluk yang telah diciptakannya ini tadi. Waktu kita berada di alam lahut, alam ruh, belum masuk alam dunia gitu. Kita harus melewati beberapa alam lagi. Ya, ini masih di alam lahut, alam arwah. Di sana kan Allah sudah minta kesaksian. Ya, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ya gitu dulu.
Kamu ngaku dah aku ni bahwa Tuhanmu. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Apa Allah mengajarkan ini tadi? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Supaya kaget di hari kiamat, kaget, jangan sampai ada alasan lagi kata Allah bahwa aku tidak pernah mengajarkan ini tadi. Kaget kita ngomong di pada hari kiamat, kaget, oi Allah tidak pernah mengajarkan tentang bahwa dia ini ada. Tidak baca. Allah sudah dibatasi kita ini tadi. Diajarkan kepada kita ini tadi. Tentang keesaannya, bahwa tidak Tuhan selain daripada dirinya. Bahkan ya, Allah sampai bersumpah demi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tidak tanggung-tanggung, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, saksikanlah oleh kalian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada diriku, kata Allah. Untuk menguatkan ini nanti, aku pun akan mengutuskan para nabi dan rasulku untuk mengajarkan kepada kalian tentang ketauhidan. Itu rupanya fungsinya tadi. Jadi fungsi diturunkannya para nabi dan rasul tadi untuk memperkuat kesaksian yang sudah Allah sampaikan kepada hamba-hambanya ini tadi waktu kita berada di alam arwah. Nah, diajarkan. Bahkan cuma itu saja. Bukan cuma diutusnya para nabi dan rasul untuk mengajarkan tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ini tadi, tetapi Allah juga menurunkan kitab untuk memperkuatnya lagi. 3 lapis berarti kita nih. Kita baca lagi, kita nyalakan Allah kaget. Di akhirat kaget, tidak baca lagi. Kalau sudah kuat. Dulu kita sudah ngaku. Kita ngaku bahwa Allah itu ada dan kita bersaksi. Ya. Kemudian diutuskan para nabi dan rasul kepada diri kita. Kita dengan umatnya daripada Nabi Muhammad SAW ini tadi. Nah, apa lagi gitu? Nabi sedang mengajarkan kepada kita tentang keesaan, tentang ketauhidan, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sudah. Masih kurang kita nak bantah. Turunkan Al-Quran sebagai kitab, memperkuat ini tadi. Jadi walaupun Rasulullah tak kata lagi, tak baca lagi, dia bohongi juga. Ada jero kitab, ada di dalam Al-Quran. Walaupun Rasulullah SAW tak kata lagi, tapi beliau meninggalkan hadis-hadisnya ini tadi, sunnah-sunnahnya ini tadi. Yang itu diteruskan daripada para sahabat sampai dengan para ulama kita, sampai dengan kita. Mana lagi kita nak membantah? Dan mana lagi kita nak punya dalil bahwa Allah tidak adil? Tak baca. Belum sudah kuat ini tadi. Di situlah gunanya tadi. Di situlah gunanya diutus para nabi dan rasul. Di situlah pentingnya daripada turunnya Al-Quran ini tadi. Dan di situlah juga pentingnya daripada apa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW, ya, dari para sahabat sampai dengan kita, para ulama kita, dan sampai pula kepada kita ini tadi, ngajarkan kepada kita ini tadi. Udah baca. Setan tu nak ngomong model mai tu dah baca. Uji kita. Oi tan, awak tu jangan basi ngomong. Ngomong tu harus punya landasan. Ya. Punya dalil. Jangan asbun. Ya. Kalau kau tak punya landasan, asbun namanya tadi. Kau ngomong bahwa surga dak katik, neraka dak katik, azab kubur dak katik. Sementara Rasulullah mengajarkan azab kubur ada, surga ada, neraka ada. Sama seperti seorang kaisar Romawi Timur.
namanya Heraklius. Raja Heraklius. Heraklius ini lahirnya 574. Rasulullah lahirnya 570. Jadi selisih 4 tahun. Jadi Rasulullah pernah berdakwah ya, dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang surganya itu seluas daripada langit dan bumi, dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surat ini ditulis oleh Heraklius, membalas surat daripada Nabi ini tadi. Apa isinya? Ya Muhammad, uji kau, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, berarti neraka tidak kati. Ya kan? Kata Heraklius ini tadi, kau mengatakan mohonkan ampun kepada Allah, ya, bersegeralah jangan ditunda-tunda, karena surganya ini tadi seluas daripada langit dan bumi. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Kalau model mah itu neraka itu di mana? Itulah pertanyaan Heraklius. Apa jawab Rasulullah? Subhanallah. Subhanallah. Fa aina al-lail idza jaa an-nahar. Subhanallah. Fa aina al-lail idza jaa an-nahar. Maha suci Allah, di manakah malam apabila datangnya siang? Itulah jawaban Rasulullah. Malam itu ada di mana? Kalau siang itu tiba. Apakah siang tidak kati? Kalau malam itu tiba. Apakah malam tidak kati? Kalau siang tiba, apakah tatkala siang itu tiba, malam itu tidak kati? Cerdas Rasulullah dengan jawabannya ini tadi. Artinya mak mano? Sekarang kita malam. Ya tak? Kita sekarang sudah malam. Apakah siang itu tidak ganti tatkala kita sudah berada pada malam hari seperti ini tadi? Dibalik. Jadi Rasulullah kan dengan logikanya baik kan? Ya, dengan akal juga udah jawabnya tadi itu kan. Bukan berarti tatkala kita sudah tiba pada malam seperti ini tadi, siang itu tidak ganti. Dan tatkala kita berada pada siang hari, bukan berarti malam itu tidak ganti. Jadi malam itu di mana, siang itu di mana? Bacalah Allah nyembunyikan nyodo di mana. Ya kan? Tapi barang itu bukan tidak ganti. Maksudnya tadi, barang itu pasti ada. Jadi kalau surga itu seluas daripada langit dan bumi, bukan berarti neraka tidak kate juga. Tapi ada di mana neraka ini tadi? Lah, kita juga masih belum bisa menjawab. Sekarang sudah malam, siang itu ada di mana? Disembunyikan di mana siang ini tadi? Ojek itu di benua belahan yang lain. Ya. Kapan kita sudah malam? Siangnya pindah ke sana. Ya. Tapi hakikat sebenarnya yang paling tahu persoalan ini tadi adalah siapa? Yang telah menciptakannya ini tadi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barang yang tak kati belum tentu tak kati. Yang tak tampak dalam pandangan mata kita. Maka kalau yang disebutkan dengan ghaib, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang ghaib, jangan salah, ghaib itu bukan hal yang tidak ganti. Kita kalau ngomong ghaib itu barang yang tidak ganti. Ghaib itu sebenarnya sesuatu yang pasti ada. Ghaib. Ya. Ghaib itu adalah sesuatu yang pasti ada. Itu namanya ghaib.
Bukan yang gaib itu barang yang tak gatik. Sesuatu yang pasti ada namanya gaib. Cuma tak katon di mata kita, dalam pandangan mata kita. Jakarta gaib bagi kita. Apa tak gatik? Itu. Siapa ngomong tak gatik? Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apa tak gatik? Ya memang tak terjenguk oleh mata kita. Cuma barang yang tak terjenguk oleh mata kita bukan barang, pasti ada. Pasti ada. Dengan apa? Nah disinilah kita dapat membantah daripada yang gawe-gawe setan ini tadi. Cara dia ngesetkan kita ini tadi dari depan, ya, tidak tembus dari depan, dari belakang. Amin khalfihi. Apa maksudnya? Kata Qatadah, dari belakang itu setan itu memang datang kepada manusia ini tadi, nyesetkan manusia ini tadi dengan duniawi, dengan dunia. Ini cara dia yang kedua. Kita kan ngurusi dunia. Untuk maisha kita kan tak pacak kita tinggalkan dunia. Setan datang dengan gitu, ngajarkan. Tidak susah-susah kata begawe. Ini hari, ya, yang haram lagi saro nyari kenyum, apalagi yang halal. Jadi mana? Udah embat ke baik, dah apa-apa. Ya, nak berbudi, tak berbudi, katik masalah. Yang penting pokok kau dapat untung yang besar. Berbuatlah curang sesuka hatimu, katik masalah dalam apa dunia bisnis, dunia perdagangan. Kau nak melakukan penipuan, kau nak melakukan pendustaan, ya, kau nak menipu segala macam ini tadi silakan, tak apa-apa. Yang penting pokoknya untungnya besar. Campur ke, ya, amanah untung. Kau jadi seorang pebisnis, amanah untung. Jangan jujur gino, terkepor, ya. Apa nimbang-nimbang itu, ya, kalau baca nak besar untungnya tadi, main ke baik dacingnya tadi, nah agak sempal kedikit, nah apa gabus apa sini tadi. Jadi pas dijinga uang nimbang sekilo ya sekilo, padahal kan dari sekilo dimakan 3 mato. Disitulah kau baca untung, disitulah kau baca jadi wong yang kayo, cepat kayo. Aman jojo, tak mungkin bakal kayo kau. Jadi agak muda-muda kedikit tak apa-apa. Uji siapa? Wak saya ni tadi. Dari jalan belakang, depannya tadi, sudah kaget juga walaupun lama mati tak kaget juga. Pertanyaan jero kubur tu tak kaget. Itulah mati kaget jadi tanah. Jadi tanah kamu tu sudah mati kaget. Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Disengaja kita sesatkan ini tadi. Itulah gunanya agama. Agama datang mengajarkan kepada kita mana, tidak model itu. Dunia ini tadi kalau nak terang, ya, berjalan ke mana-mana, dunia itu gelap, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ad-dunya zulmatun. Dunia itu gelap. Tapi gelapnya dunia tadi harus diberikan cahaya, harus diberikan belor. Belornya apa? Takwa. Dunia gelap, kalau nak terang, berikan cahaya takwa. Ya. Ini benar tak menurut agama? Oh, tidak baca. Ya. Kita jualan duku, jualan jeruk. Yang manis kalau baca manis, yang masam-masam. Duku juga model itu, yang manis-manis, yang masam-masam. Jangan yang masam-manis kita campur. Berbuat curang namanya tadi, pengen untung, tapi melakukan kecurangan. Gawean siapa? Setan. Setan ini tadi memang sengaja dibuatkannya model mainnya tadi. Cara tekniknya tadi, ya. Nah, dari cara belakang dia juga masih tidak tembus. Maka cara yang ketiga adalah wa an aimanihim, dari sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita. Apa maksud daripada sebelah kanan ini tadi?
kata Qatadah dalam menafsirkan ayat ini tadi, setan datang itu menghalangi manusia untuk berbuat kebajikan. Kalau kita nak berbuat kebajikan, datang. Dari mana? Sebelah kanan. Bisikkan gitu. Untuk apa kau sholat? Ya? Menghadap kepada Allah. Hidup kau mak mana? Coba. Kau menghadap kepada Allah, hidup kau mak mana? Berubah apa tidak? Tidak. Sudahlah, berhentilah. Buang-buang waktu baik sholat itu. Apa? Ngabis ke waktu baik. Nah. Ya. Kau sholat juga masih buntu. Belum ada usah sholat. Ya, nyari duit. Kan ada kisah sufi, seorang sufi model mak itulah. Wong yang paling taat ibadah nih tadi, sahabat Al-Junaid ini tadi. Wong yang paling rajin datang ke masjid, datang paling awal, balik paling akhir. Lama-lama tak tengok lagi batang hidungnya. Kemana dulur kita itu? Binsal. Apa ada musibah, ada masalah apa ini tadi. Jadi jamaah tadi kena binsal tadi, habis sholat isya garinya ke rumah. Pokoknya kita jenguk. Apa ada hal apa ini tadi. Ini wong paling rajin datang ke masjid ini tadi, tahu-tahu ngilang. Masalah apa. Pergi jamaah ini tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, aduh kau di rumah. Aduh je dia. Emangnya ngapa? Di rumah lah aku nih tadi. Bukan main itu. Awak tu kan kami tahu yang paling rajin datang ke masjid, datang paling awal, balik paling akhir. Yang jadi masalah sekarang tu ngapo? Lama dak nongol batang hidung ke masjid tu apa dia masalahnya? Oh, jadi tujuan kamu tu nyanyo itu rupa dengan aku nih tadi. Ya. Baik. Kalau kamu nak tahu ya. Kamu tahu kan? Aku nih dari kecil sampai sekarang kan sholat tak berhenti. Iya benar, memang kau taat ibadah. Sekarang kamu jenguk, ada tak perubahan dalam hidup aku nih tadi? Ada tak perubahan dalam hidup aku nih tadi? Masih inilah ada kata perubahan. Jadi aku sholat masih juga model inilah. Berarti kan Tuhan tu tak sayang dengan aku nih tadi. Ya, untuk apa lagu sholat? Oh, bukan. Maksudnya tidak berjamaah ke masjid. Di rumah masih sholat. Tidak kalau-kalau. Aku tidak berjamaah lagi ke masjid. Di rumah pun aku berhenti sholat. Kita urusan lagi dengan sholat ini tadi. Membuntu sepanjangan model main. Jadi kawannya tadi ada yang ngomong, bukan. Sejak kau ninggal masjid, sejak kau tidak sholat ni tadi, apa sekarang kau hidup kau lah berubah? Mesem-mesem nyengok tadi kan? Iya ya. Apa kau lah jadi wong kayo sekarang sejak kau tidak sholat ni tadi? Apalah sudah sugi lah waras puluh? Apa jawabannya? Sama baik. Masih tak juga. Kemarin rajin ke masjid, ya masih main itulah. Sekarang berhenti sholat, masih tetap buntu. Diajak diskusi kawan-kawan ini tadi. Sekarang main aja dia. Kalau andai kata kita di dunia tidak ibadah, dunia kita lah sudah saro, lah sudah tidak ibadah, akhiratnya kaget, tambah rengkong, tambah rengkong. Lah miskin kita dah ibadah, kata lagi beannya, dak kata lagi pengharapannya. Coba kalau andai kata sekarang kita dunia taruhlah buntu, susah, fakir, miskin ini tadi, kita masih beribadah, kaget waktu mati, masih ada harapan di akhirat. Aman sekarang kita di dunia lah susah, tidak ibadah, datang ke sana mak mano? Tambah saru, tambah rengkuk. Menung mikir lagi tadi. Iya. Berarti salah aku selama ini model ini tadi. Baru terbuka pikirannya ini tadi. Makanya kita kalau lagi mumet-mumet ya, lagi mumet-mumet, lagi galau, jangan kedewean. Ya,
galak-galak ngumpul sama kawan, datang ke masjid berjamaah. Kalau kita kedewean, lagi gelap mata, kaget salah minum. Maksud kita tadi nak minum susu, ujung-ujungnya baygon. Ya, salah penyingoan kaget. Setan itu paling mudah datang kalau kita lagi dewean. Tapi kalau kita berada dalam berjamaah ini tadi, setan itu agak kerepotan. Serigala tidak akan memakan kambing yang berada di dalam rombongannya, tapi serigala akan menekam seekor kambing yang berjalan dewean. Itulah setan. Maka jangan jauh, ya. Jangan jauh daripada jamaah, berjamaah. Ada masalah, jangan makan dewe. Sharing dengan kawan-kawan nih tadi. Paling tidak kenapa kita beribadah nih tadi agak terbuka. Ya. Kalau kita kedewean, mikirnya dewean, aman kuat, amdak kuat. Ngengkol ke motor, berangkat pucuk Ampera, parkir ke, uji kawan nyari angin. Nyari angin uji kawan tadi. Mulai nyengok, kunang-kunang nyengok ketek lewat di bawah nih tadi. Uji setan, aku menjadi kau nak selesai terjun baik. Selesai. Ya, tak kata lagi masalah hidup kau nih tadi. Uji kita, yolah nian. Tak kata lagi orang pecah nolong aku nih tadi. Tuh, nyebur nih tadi. Uji kita selesai. Sungsang sano ketemu kawan. Tinggal ngitung hari puluh. Uji kita lah selesai puluh. Urusan kita jerokubo di akhirat kaget. Masalah baru nunggu. Ya. Jadi dia senantiasa menghambat manusia dari jalan kebajikan. Apapun yang akan dilakukan kebajikan ini tadi, setan itu selalu tidak ada senang. Cari kunyo jalan supaya kita tidak bisa melakukan kebajikan-kebajikan seperti ini tadi. Ya, kami kita lagi puasa dulu, setan itu datang. Ngapa kau puasa? Ya, perintah Allah, lolo, puasa, nahan lapar, buyar kau. Makanan banyak, yang halal juga banyak, kau nahan lapar, ya, kurang gawe. Ya. Puji kita yunian, ya, yang halal banyak ini tadi, cacatnya masuk akal, ya. Tapi secara akal masuk akal, secara syariat bertentangan dengan syariat. Oh tidak baca, oh tidak baca, perintah Allah ini tadi. Tidak ada kebajikan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah. Siapa yang melakukan kebajikan seberat daripada debu, dia akan melihat hasil kebajikan yang telah dilakukannya. Siapapun yang melakukan kejahatan seberat daripada debu, dia pun akan melihat daripada hasil kejahatan yang telah dilakukannya tadi. Adil. Ya basing-basing. Kita nih hidup nunggu mati sebenarnya. Perjalanan kita ini tadi perjalanan menuju kepada batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Cuman kita tidak tahu batasnya sampai ke mana. Berjalan, berhenti. Ya. Pagi tadi, nah barulah uji kita jam 7.10 pagi tadi. Sekaranglah jam 7.10 bulu. Tidak terasa. Nah, uji kita besoklah Jumat. Alangkah cepatnya, perasaan barulah kemarin sholat Jumat. Nah, sholat Jumat puluh. Cepat perjalanan ini tadi. Kita tanpa terasa perjalanan hidup kita ini tadi. Kalau tidak ada kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini tadi, kita mati kaget nak bawa apa? Bawa apa juga? Amal tak kata juga. Mati nekat namanya tadi. Mati yang belum siap, belum beriman, belum beribadah ini tadi, itu namanya mati nekat. Woi berani nian wong ni mati. Ya, belum ada iman ini tadi, masih dia. Ya, berani wong ini tadi. Kanan. Yang terakhir apa kata Allah? Wa ansyama ilaihim. Setan juga datang dari sebelah kiri kita. Apa kata Imam Qatadah? Dari sebelah kiri ini tadi, setan itu datang membisikkan kepada kita, mewarnai, menghiasi segala bentuk kemaksiatan dan dosa itu indah dalam pandangan manusia. Oh ya gitu, hebat.
hebat nian, oi. Alangkah hebat kawan kita si kok ini. Ya. Menghiasi segala bentuk kemaksiatan, menghiasi segala bentuk dosa ini tadi, ya, indah. Yang terbaru ya, hebat juga hubungannya tadi. Kiriman buah apa tuh? Buah salak, ya, kiriman buah salak. Kau tuh ya, supaya tidak diketahui wong, nah ini caranya. Dicacak bawa buah salak baik dah, oleh-oleh ini tadi. Bawalah buah salak ini tadi. Apa dia tak kalah dibuka, juru buah salak ini tadi. Pilgalo. Ya. Dia cara menghiasi maksudnya supaya tak tahu tadi. Kau tuh ya. Supaya tak ketaro gino gawe maksud dan dosa ni tadi. Ini kacang kan masa do kacangnya. Kacangnya buang, ambil kulitnya baik. Masuk baik ke dalam sana lem. Dia jengok wong kacang. Pas dibuka, sabu-sabu. Kacang sekantong ini tadi. Jadi kalau kita manusia dengan akal kita dewek, sebenarnya kita tidak terpikir tidak yang model itu tadi. Tidak terpikir tidak. Cuman oleh karena dia menghiasi manusia dengan segala kemaksiatan dosa ini tadi, makanya dengan berbagai macam cara maksiat itu masih tetap dilaksanakan ini tadi. Ada guru besarnya. Hati-hati gitu. Ya. Hati-hati gitu. 4 penjuru kita dikepung rupanya ini tadi. Kita ini sedang terkepung rupanya. Dikepung oleh setan ini tadi. Oleh iblis dan setan ini sedang mengepung kita ini tadi. Dan kita akan keluar. Kita sudah keluar menjadi orang yang Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Tatkala sudah fitrah, jangan dikotori fitrah ini tadi dengan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Ya, isi dengan kebajikan-kebajikan. Jangan melok setan ini tadi, melok dia ini tadi, tidak usah berbuat tentang kebajikan. Maka minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah itu galak berdoa. Tiap pagi, tiap sore beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, selamatkan dunia dan akhiratku. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu nih tadi, maafkanlah aku, ampuni aku nih tadi. Selamatkanlah agamaku, duniaku, keluargaku, anak-anakku. Itu doa dibaca oleh Rasulullah SAW tiap pagi dan sore. Allahumma fasni, Allahumma fasni min baini yadai. Ya Allah, jaga pelihara diriku ini tadi dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri, ya, wa min fawqi dari atas. Minta jaga puluh dari bawah. Rasulullah berdoa, ya Allah, jaga pelihara diriku ini tadi dari depan, ya Allah kau jaga, dari belakang kau juga pelihara, ya Allah, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Pokoknya seluruh penjuru ini tadi jaga pelihara diriku ini tadi. Supaya ngapa? Supaya kita terhindar daripada godaan-godaan setan ini tadi. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohonkan perlindungan kepada dirinya. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada diri kita. Banyak melaksanakan sujud kepada dirinya. Ya. Karena tatkala kita melaksanakan sujud, setan itu menjauh dan menangis. Kapan nyengok wong sujud, dia i'tazalah wa yabki. Nyengkir uji kita tadi. Ngapo? Manusia ya, dikongkon sujud, dia sujud, ganjarannya adalah surga. Aku diperintahkan untuk sujud, ya, fa abaitu. Balin nar. Aku kata setan ini tadi dikongkon sujud, aku tidak sujud, aku abaikan tadi.
bukan mendapatkan surga, tapi mendapatkan neraka ini tadi. Jadi dengan kita banyak mohonkan pertolongan kepada Allah, dengan melaksanakan daripada sujud ini tadi, insya Allah dua jalur itu akan mendapatkan keselamatan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan ya Allah tetap jaga dan pelihara kefitrahan kita yang sudah kita dapatkan selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan, dan sudah kita ikuti juga pada bulan Syawal, dan semoga kiranya ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sampai dengan kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak mano kita datang bersih, mak itu pula kita balik kagak dalam keadaan suci, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassir umurana wassir sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Antal awwalu wa laysa qablaka syai', wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai', antaz zahir wa laysa fawqaka syai', wa antal batin wa laysa dunaka syai'. Iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Rahman, iqdi hajatana ya Rahim, iqdi hajatana ya Fattah ya Razak ya Mubin, ya Salam ya Mu'min, ya Hannan ya Mannan, ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram, wa aghnina minal faqri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.